Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ustazah doakan kalian selalu sehat, kalian bersemangat, selalu menambah hafalannya ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tematik, yaitu tentang mata pelajaran IPA. Dan perlu kalian ketahui, hari ini adalah pembelajaran tematik tema 4 yang terakhir. Karena hari Rabu, insya Allah kalian akan ulangan harian tematik tema 4. Ustazah juga sudah mengirim tugas latihan ulangan di Google Classroom. Nah, kalian yang sudah mengerjakan mungkin ada yang bingung, kok ada soal yang belum Ustazah jelaskan? Nah, soal itu insya Allah Ustazah jelaskan di pembelajaran hari ini. Ya anak-anak ya. Yuk sekarang coba kalian perhatikan pembelajarannya. Kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan Ustazah sampaikan yaitu tentang menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kerusakan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara menanggulangi salah satu kerusakan lingkungan. Oke, coba kita lihat firman Allah berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum, Quran Surah 30 ayat 41. Perhatikan di sini ada kalimat tentang kerusakan di darat dan di laut. Nah, apa saja kerusakan di darat dan di laut dan bagaimana cara bagaimana cara memperbaikinya atau menanggulanginya, kita akan bahas di mata pelajaran ini. Oke, perhatikan gambar berikut. Kerusakan di darat. Nah, ini adalah salah satu kerusakan di darat. Apa ini? Coba kalian lihat. Di situ adalah gambar pohon dan di daerah yang ini ya, ini adalah hutan yang gundul. Coba kalian lihat ya Allah, hutan kita pada gundul semuanya anak-anak. Nah, ini karena aktivitas penggundulan hutan. Nah, ini apa? Cekungan yang besar ini. Nah, ini adalah aktivitas pertambangan. Nah, ini ya yang di privat. Nah, seperti ini. Coba kalian lihat ini. Ini habis nih semuanya diambil. Berikutnya, nah ini kebakaran hutan yang pernah terjadi di Kalimantan Barat ya. Nah, ini termasuk kerusakan yang terjadi di darat. Nah, perhatikan juga gambar berikut, kerusakan yang terjadi di laut. Nah, ini adalah sampah ya, sampah yang ada di laut. Nah, berikutnya ini adalah terumbu karang, tapi terumbu karangnya sudah rusak anak-anak. Ya, rusaknya terumbu karang. Lalu berikutnya ini yang hitam itu adalah tumpahnya minyak di laut. Nah, ini adalah kerusakan yang terjadi di laut dan di darat. Nah, beberapa sudah Ustazah sampaikan di materi sebelumnya bagaimana cara mengatasi kerusakan di darat ya, seperti hutan ya. Dulu pernah Ustazah sampaikan juga sungai, bagaimana kita menjaga sungai, menjaga hutan. Nah, itu termasuk salah satu cara menanggulangi kerusakan di darat. Nah, kali ini kita akan fokus pada sampah ya, baik di darat maupun di laut. Nah, ini adalah sampah. Permasalahan kita bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini yang di laut. Nah, ya, sampah dan pengelolaannya.
insya Allah hari ini kita akan bahas materi tentang ini. Sampah merupakan sesuatu yang dibuang dari proses produksi yang sudah terjadi, baik itu yang berasal dari kegiatan industri maupun dari kegiatan rumah tangga. Nah, sampah berdasarkan asalnya dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama itu adalah sampah organik. Apa sih sampah organik? Sampah organik yaitu sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup. Itu sebabnya disebut organik. Sifatnya mudah membusuk karena bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya adalah sisa makanan, bekas daun bungkus makanan, sampah buah dan sayur, sampah daun dan ranting, daging busuk, dan kotoran hewan. Nah, itu adalah termasuk sampah organik. Berikutnya sampah anorganik, yaitu sampah atau limbah yang dihasilkan dari benda mati. Nah, itu sebabnya disebut anorganik, baik berupa produk buatan maupun pengolahan tambang. Umumnya memerlukan waktu yang sangat lama dalam penguraiannya. Contohnya adalah sampah plastik, sampah logam, sampah kaca, sampah keramik. Nah, itu adalah sampah anorganik. Yang ketiga adalah sampah B3. Nah, apa itu B3? B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Apa itu? Yaitu setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun, sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan kesehatan manusia. Contohnya limbah deterjen, limbah pabrik. Nah, itu limbah-limbah itu termasuk sampah bahan beracun dan berbahaya, bahan berbahaya dan beracun. Oke, seperti apa contoh sampah organik? Nah, ini adalah contoh sampah organik buah dan sayuran. Nah, ini adalah daun dan ranting. Ada rumput juga di situ ya. Ini di atas rumput, ini daun-daunan, ini ranting pohon. Nah, ini apa? Ini adalah daun bungkus makanan. Kan tidak kita makan ya, ini kita buang. Berikutnya apa? Nah, ini adalah kotoran hewan. Hewan sapi, ini adalah kotoran hewan sapi. Berikutnya ini apa? Nah, ini adalah daging busuk. Coba kalian lihat nih. Dagingnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah sisa makanan. Nah, perhatikan anak-anak, jangan sampai kalian suka menyisakan makanan ya. Ustazah ingatkan kembali, mubazir namanya anak-anak. Ya, jadi kalau kalian berusaha untuk menghabiskan makanan, berarti kalian sudah mengurangi salah satu sampah ya, karena kalian sudah menghabiskan makanan. Tapi kalau kalian tidak menghabiskan makanan, akhirnya dibuang, masya Allah ya, itu akan mubazir. Oke, contoh sampah anorganik apa saja? Nah, ini adalah sampah plastik. Ya, berikutnya ini adalah sampah kaca, dan ini adalah sampah kaleng. Berikutnya ini adalah sampah keramik, dan yang terakhir adalah sampah logam dan elektronik. Ya, anak-anak, yang tidak dipakai itu jadi sampah. Nah, berikutnya yang ketiga, contoh bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, ini adalah limbah deterjen. Ya. Berikutnya ini adalah limbah pabrik. Nah, ini juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, permasalahan sampah di masyarakat sebenarnya dapat teratasi apabila masyarakat memiliki 2 hal. Apa saja itu? Yang pertama, memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ya, kalian harus memperhatikan ini. Kalau misalnya kalian melihat sampah, kalian usahakan untuk diambil, terutama untuk diri kalian sendiri ya. Jadi jangan membiasakan diri untuk selalu membuang sampah sembarangan. Tidak boleh anak-anak ya, dosa. Pada saat kalian membuang sampah sembarangan, 1 orang membuang sampah, di kelas ada 36 anak, semuanya membuang sampah. Betapa banyak sampah yang ada
ya. Itu akan membuat kekotoran di muka bumi, mengakibatkan keseimbangan menjadi terganggu. Yang kedua apa? Mempunyai tindakan yang kreatif dalam mengolah limbah sampah. Ya, seperti apa tindakan kreatif itu? Kita akan lihat di sini. Nah, pengolahan sampah dengan cara 4R. Nah, apa itu 4R? Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengolah sampah dengan baik, ya. 4R itu adalah reduce, reuse, replace, recycle, ya. Jadi reuse, reduce, recycle, dan replace. Oke. Tujuan adanya 4R adalah untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia sehingga ada manfaatnya, ya, tidak terbuang percuma saja. Oke. Nah, yang pertama adalah reuse. Reuse artinya menggunakan kembali, yaitu metode penanganan sampah dengan cara menggunakan kembali sampah tersebut secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Nah, contohnya apa? Menggunakan kaleng bekas menjadi pot tanaman dan tempat pensil. Nah, ya, dia menggunakan kembali sampah. Nah, ini. Jadi kaleng bekas itu dipakai untuk membuat pot tanaman. Nah, ini kalengnya dipakai untuk tempat pensil. Nah, ini namanya reuse. Apalagi contohnya menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku, ya, atau kalian gunakan untuk bungkus kado. Biasanya kan tukaran kado. Nah, ustazah minta untuk menggunakan koran. Nah, seperti itu. Lalu apa? Botol bekas digunakan kembali untuk tempat minyak goreng. Nah, ini ya. Jadi botol bekas bisa digunakan untuk tempat minyak goreng. Nah, ini namanya reuse. Ya, lambangnya nih kayak gini. Ya, menggunakan kembali. Berikutnya, oh ya, yang satu lagi, gunakan kembali baju-baju bekas tak terpakai sebagai lap atau keset. Nah, ya. Jadi baju-baju itu bisa dipakai, kalau yang udah tidak terpakai, udah sobek, itu bisa kita pakai untuk lap atau bisa dipakai untuk keset, ya anak-anak. Nah, berikutnya reduce. Reduce apa? Reduce adalah mengurangi, ya, yaitu metode pengelolaan sampah dengan cara mengurangi segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya sampah, ya, namanya reduce atau mengurangi. Nah, contohnya apa? Gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Nah, ini ya, produk yang dapat diisi ulang. Yang kedua, kurangi penggunaan bahan sekali pakai nih, ya. Nih, bahan sekali pakai nih. Nah, nih, ini adalah bahan sekali pakai. Jadi usahakan kalau misalnya kalian ingin minum, nah, bawa botol minum dari rumah, ya. Jadi jangan biasakan untuk sering membeli botol minuman aqua, minuman kemasan, ya, minuman kemasan, karena itu hanya boleh dipakai sekali pakai saja. Yang ketiga, hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Ya, jadi jangan kalian suka belanja tapi ternyata barang itu tidak diperlukan atau kurang diperlukan, ya. Nah, ini adalah simbol reduce. Berikutnya yang ketiga adalah recycle. Nah, ini adalah simbol recycle. Recycle itu adalah daur ulang, anak-anak. Nah, metode daur ulang adalah metode pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang baru dan dapat digunakan. Nah, jadi dibentuk menjadi hal yang baru, tidak tampak lagi bentuk nyatanya, ya. Itu namanya daur ulang. Nah, contohnya adalah pengolahan sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, atau bisa kita sebut dengan kertas daur ulang. Nah, ya, ini ya, kertas daur ulang dari kertas yang diolah kembali menjadi kertas. Lalu berikutnya, pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, ini ya. Nah, jadi sampah-sampah organik dibuat tempat khusus, lalu nanti dijadikan kompos di situ. Ya, ustazah juga sudah mempraktekkan di rumah. Banyak sekali manfaatnya. Nanti kalau sudah jadi, komposnya bisa dijadikan untuk media tanaman, ya, seperti itu.
Nah, berikutnya adalah pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Karena non-organik dia diolahnya penguraiannya lama, dan maka kita jadikan barang bermanfaat. Nah, ini ya, coba kalian lihat. Ini adalah bekas plastik-plastik dari kemasan barang-barang non-organik ya, misalnya sampo atau misalnya cuci piring, itu kan sabun cuci piring, lalu sabun cuci pakaian itu kan. Nah, ini dijadikan seperti ini ya, cantik kan anak-anak? Kalau sudah diolah sudah tidak lagi kelihatan seperti barang aslinya. Oke, nah berikutnya yang keempat adalah replace. Replace itu artinya mengganti ya, yaitu metode pengelolaan sampah dengan cara mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang berkali-kali pakai. Nah, contohnya mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja yang ramah lingkungan. Nah, ini ya. Ini plastik yang biasa kita gunakan, sebaiknya kita gunakan nih, keranjang belanja. Jadi kita bawa dari rumah. Nah, seperti itu. Lalu pergunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Nah ya, menggunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Mengapa? Ini lebih lama pakainya, bisa dipakai berkali-kali. Sama juga kalau menggunakan membawa botol minuman sendiri ya. Nah, itu lebih baik juga, itu namanya mengganti juga ya. Nah, oke. Nah, terakhir Ustazah berharap kalian dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah secara baik. Ya, menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah secara baik merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ibadah sih Ustazah? Iya, karena kita sudah mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Kita sudah memperbaiki lingkungan. Ya, Allah kan suka dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nih, Allah menyukai keindahan, dan keindahan itu bisa terwujud karena ada faktor kebersihan. Tidak mungkin jika suatu tempat yang kotor akan terlihat indah. Ya pasti, kalau tempat yang kotor kan tidak terlihat indah, malah bau dan sebagainya kan. Kita tidak mau seperti itu. Oke, sudahkah kalian menerapkan hal ini ya? Ustazah berharap kalian dapat menjadi anak-anak yang selalu menjaga lingkungan dengan baik ya anak-anak ya. Nah, apakah kalian sudah melakukan pengolahan sampah di rumah? Ya, mudah-mudahan kalian sudah pada melakukan pengolahan sampah di rumah, karena kalian sudah melakukan salah satu tindakan memperbaiki lingkungan anak-anak ya. Oke, ini saja dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini adalah materi terakhir ya terkait dengan tematik tema 4. Mohon maaf apabila selama Ustazah menyampaikan materinya ada hal-hal yang kurang berkenan buat kalian, dan mudah-mudahan materi tema 4 ini bisa masuk ke dalam otak kalian dan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan, sehingga pada saat ulangan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.